Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Larian, mohon maaf kami sebut namanya Bapak Kepala. Yang kami hormati Angkara Ustaz Hasdar SPDI dari Kementerian Agama Kabupaten Tasengkayu yang bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi kegiatan kita di pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite SD Presiden Kemio beserta anggota komite yang sempat hadir. Yang kami hormati Bapak Kepala Dusun yang sempat hadir di pagi hari ini, serta Bapak dari kaum pemerintahan dan kawan-kawan lainnya yang sempat hadir di pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah dengan luar biasa memberikan dedikasinya sehingga acara di pagi hari ini dapat terlaksana dengan baik. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua wali murid SD Presiden Kemio serta anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat melaksanakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan baik. Tak lupa salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah menuju zaman yang modern, terang benderang, penuh pengetahuan seperti saat ini. Bapak, Ibu, para tamu undangan yang berbahagia, tema perayaan Maulid Nabi kali ini yaitu kami mengangkat tema kita tingkatkan kepedulian siswa terhadap lingkungan sebagai wujud keteladanan kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini sejalan dengan visi sekolah, yaitu mewujudkan warga sekolah yang berprestasi, berkarakter, berwawasan lingkungan, berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah tadi beberapa penampilan yang sudah sama-sama kita saksikan sebagai bentuk penanaman karakter kepada anak, yaitu percaya diri. Bagaimana mereka mampu menampilkan di depan orang tua siswa, di depan para tokoh yang ada di sini dengan penuh percaya diri. Bapak Ibu yang kami hormati, berkaitan dengan tema tersebut, ya, saya mengutip beberapa dalil. Yang pertama, dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Jadi ketika kita bicara keteladanan, Allah sudah berfirman, tidak ada tokoh lain yang patut diteladani kecuali beliau, Rasulullah SAW. Dan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tak seorang pun muslim yang menanam pohon
atau menabur benih tanaman, lalu setelah ia tumbuh dimakan oleh burung, manusia atau hewan lainnya, kecuali akan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi apabila kita membicarakan tema lingkungan, sudah jelas, sudah sangat jelas hadisnya. Ya, Rasulullah menganjurkan kita untuk menanam. Jadi maknanya yang dapat kita petik dari situ bahwa marilah kita mengaktualisasikan diri, merealisasikan, ya, berbuat yang terbaik untuk lingkungan kita. Dimulai dari hal-hal kecil, dimulai dari hal-hal kecil, seperti mengelola sampah. Bagaimana kita dapat mengelola sampah dengan baik agar tidak berdampak buruk bagi lingkungan kita sendiri. Dan dari hadis tersebut dapat kita maknai bahwa kita juga hendaknya menjaga sesuatu yang telah ada demi keberlangsungan kehidupan yang baik. Suatu misal, ketika ada pohon yang berada di bantaran sungai, itu sebaiknya kita pelihara. Kenapa? Karena dia mencegah dampak dari erosi, ya, yang akhirnya tentu menjaga keselamatan kita semua dengan kita berbuat baik terhadap lingkungan. Kemudian bentuk-bentuk kecintaan Rasulullah terhadap lingkungan itu bisa diwujudkan dari bagaimana kecintaan beliau terhadap hewan dan tumbuhan, perlakuan beliau terhadap hewan dan tumbuhan. Bagaimana itu? Yaitu sikap menyayangi binatang yang telah dicontohkan Rasulullah yang pertama, yaitu tidak membebani binatang dengan muatan yang berat. Boleh kita menggunakan binatang, tapi kita harus menggunakannya dengan bijak. Kemudian tidak memperkerjakan binatang melampaui batas kemampuannya. Jadi boleh kita memanfaatkan binatang untuk bekerja, misalkan menarik gerobak untuk dimuati kelapa, tapi sesuai dengan batas kemampuannya. Kemudian tidak memisahkan anak-anak hewan yang masih lemah dari induknya. Kita sudah sama-sama tahu, ketika hewan yang masih belum bisa mencari makan, jangan dipisahkan dari induknya. Kemudian memperlakukan binatang yang akan disembelih dengan baik, sesuai dengan yang diajarkan. Kemudian tidak menjadikan binatang sebagai sasaran dalam perlombaan memanah. Itulah contoh yang telah diberikan Rasulullah terhadap menyayangi binatang. Bagaimana dengan menyayangi tumbuhan? Yaitu dengan tidak menebang pohon sembarangan, menjaga agar tanaman tetap hidup, dan menjaga lingkungan agar tetap asri. Itulah ada 3 prinsip dalam mewujudkan sekolah adiwiyata. Yang pertama yaitu partisipatif, yang kedua berkelanjutan, dan yang ketiga adalah edukatif. Apa itu partisipatif? Dalam mewujudkan sekolah adiwiyata, sekolah tidak bisa sendiri. Kami harus ditunjang oleh yang pertama orang tua siswa, ya, orang tua wali murid yang ada di sekolah, wajib demi suksesnya program kita. Yang kedua tentunya tokoh pemerintah setempat, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu peran serta aktif komite sekolah dalam mewujudkan sekolah kita menjadi sekolah adiwiyata. Kemudian untuk mewujudkan hal itu, kami mencoba meluruskan langkah-langkah strategis yang akan kita lakukan. Yaitu yang pertama, tentu kita akan merumuskan kebijakan terkait dengan sekolah yang berwawasan lingkungan. Kemudian mengadakan kegiatan yang berwawasan lingkungan, misalkan yang sudah kita sempat lakukan kemarin, yaitu berkebun. Masing-masing kelas memiliki kebun yang alhamdulillah belum sempat tumbuh dengan baik, tapi sudah dimasuki oleh sapi.
entah sapinya siapa pelakunya, kami tidak tahu. Ayam, sehingga hal tersebut masih tertunda keberhasilannya. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler. Ya, sebagaimana kita tahu yang sudah berjalan selama ini kegiatan ekstrakurikuler ada kepramukaan. Kemudian yang sedang dan mulai berjalan adalah ekstrakurikuler keagamaan. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena sesuai dengan visi tadi, bagaimana kita menciptakan generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian yang akan kita lakukan adalah pembuatan komposter dan pengolahan sampah daur ulang. Itu nanti kami butuh support, kami butuh dukungan dari orang tua, dari pemerintah untuk itu semua. Dan yang paling penting yang selama ini menjadi angan-angan dan akan kami wujudkan dengan bantuan Bapak Ibu semua tentunya, yaitu adanya kantin sehat di sekolah. Ya. Karena sebagaimana kita tahu anak-anak kita selama ini jajan di luar sekolah yang kami tidak tahu. Ya, kami tidak tahu bagaimana prosesnya. Bukan berarti itu tidak baik, tapi kami tidak bisa menjamin itu. Selanjutnya kami akan membentuk satu wadah yang dinamakan koperasi sekolah. Jadi asas koperasi yang akan diberlakukan di situ. Nanti lebih lanjut teknis akan kami bahas bersama komite sekolah. Dan satu hal lagi, komite sekolah selama ini sudah berperan aktif, namun sudah melewati masa kedaluarsanya, sudah harus diperbarui. Namun kemarin mengingat kondisi COVID, maka kami belum melakukan. Untuk itu mudah-mudahan di akhir tahun ini pada saat penerimaan rapor dapat kita langsungkan juga pembentukan pengurus komite yang baru. Saya kira itu Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikit memberikan gambaran apa langkah sekolah kita ke depannya. Dan mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama berjuang dalam rangka meningkatkan kualitas generasi muda kita supaya menjadi anak-anak yang hebat di masa depan, pemimpin-pemimpin tangguh. Ya, kita semua berharap anak-anak kita menjadi orang yang luar biasa, sebagaimana keteladanan yang telah dicontohkan oleh baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira demikian. Saya akhiri dengan ucapan permohonan maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan permohonan maaf saya apabila terkait dengan fasilitas atau hal yang lainnya yang kami sediakan kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.